News Update IT News bersama saya Kanjeng Dodi. Calon Presiden Anies Rashid Baswedan menghadiri hari ulang tahun yang kedua Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS pada Sabtu 21 Oktober 2023 di kawasan Jakarta Selatan. Acara dengan tema soliditas relawan untuk pemenangan Amin menang Indonesia senang. Ini dimaksudkan juga sebagai konsolidasi nasional pengurus Anies seluruh Indonesia. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan soliditas pengurus dan relawan untuk pemenangan pasangan Amin, kemudian menjaga nilai dan spirit kejuangan para pengurus dan relawan Anies, serta menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi agar menjangkau kerja-kerja hingga di TPS di seluruh Indonesia. Untuk diketahui bahwa 2 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2021, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang pada awalnya merupakan sebuah gerakan kecil dan sederhana yang lahir atas kesadaran bahwa harus ada yang memulai dan berani muncul untuk menyuarakan secara terbuka kepada khalayak bahwa Republik ini butuh perubahan yang lebih baik dalam menghadirkan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan bagi semuanya. Untuk itu, dibutuhkan kewenangan agar semua harapan dan cita-cita kemerdekaan ini bisa terwujud. Kewenangan besar untuk menghadirkan cita-cita kemerdekaan itu bisa dicapai dengan kekuasaan melalui jalur kepemimpinan nasional. Itulah ikhtiar dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan. Pada tahun 2024 adalah waktu di mana proses suksesi kepemimpinan akan terjadi di negeri ini. Sebagai bentuk ikhtiar dan kesungguhan dalam menghadirkan kepemimpinan nasional, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sebagai sebuah simbol relawan yang sejak dini mengusung Anies Rashid Baswedan dan akan terus mengawal hingga finish, semakin menguatkan tekad dan menguatkan jejaring di seluruh Indonesia. Sebab itu, Anies Rashid Baswedan datang untuk memantik motivasi yang lebih besar. Berikut laporan selengkapnya. Pimpinan di setiap TPS dan relawan Anies, kita harus nyatakan diri. Kita punya target mengakhiri Oktober ini, seluruh relawan kita sudah harus sampai di tingkat desa. Dan kita harus akhiri November, relawan kita sudah harus sampai di tingkat TPS. Ya. Di TPS kita harus punya relawan penggerak minimal 10 orang setiap simpul menguasai TPS. Jadi satu TPS rata-rata suaranya 300 suara. Relawan Anies harus bisa menguasai minimal 200 suara. Apapun nama relawan kita harus berfastabikul khairah dalam rangka menafsirkan perintah dari Pak calon presiden kita gaspol. Kita harus 200 suara tiap TPS. Ya. Dengan Pak Laude deklarasi, ya Pak Anies, ceritanya habis bakti sosial di Rawadenok di Depok. Saya memperkenalkan diri, kenalkan nama saya Sutrisno, saya wakil ketua umum Jarnas. Simpul pertama yang berdiri itu Jarnas, saya wakil ketua umum, Laude wakil sekjen. Setelah saya ngomong begitu, histeris. Orang di Depok itu, akhirnya saya bisik-bisik sama Laude, Dek, kita deklarasi aja. Kalau pakai Jarnas, nggak bisa, Dek, itu harus masih sembunyi-sembunyi dakwahnya. Jadi cara Rasulullah kan begitu, harus sembunyi-sembunyi dulu. Kalau Laude tampil tuh nggak perlu sembunyi-sembunyi, harus langsung muncul. Namanya apa? Nah, akhirnya pakailah nama aliansi, deklarasi langsung viral. Itu. Sejak itu muncul polemik. Ini kepagian. Tapi kemudian saya dikumpulkan oleh Mas Awal di Ancol. Di situ Mas Anies bilang, Laude sudah azan. Itu. Mas Anies bilang begitu. Maka kita semua harus ikuti ajarnya Laude. Nah, sejak itulah kita semua bergerak. Dan karena nama Mas Anies ini, Bapak sekalian, itu kemudian sangat mudah kita masuk kemana-mana. Ya, tugas saya Dewan Pembina Mas Anies hanya berdoa, ya, sama gantiin Laude. Jadi saya sama Mas Aulia, karena Laude ini sibuk banget.
Jadi pada saat Laude nggak ada, baru saya datang, gitu. Demikian news update, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih.